Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang kompak. Mana semangat paginya? Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke. Adakah yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Jadi semuanya dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum pelajaran dimulai, karena tadi Rehan adalah siswa yang paling awal datang, tolong dipimpin doa. Ayo, Rehan, silakan dipimpin doa teman-temannya. Mulai. Selamat pagi anak-anak hebat. Oh ya anak-anak, sebelumnya kita nyanyi dulu ya biar lebih semangat. Kita nyanyi lagu nasional. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila nggih? Oke. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, varian proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, varian proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyanyikan dengan penuh semangat. Itu sudah menunjukkan rasa nasionalisme kita. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia.
pertamanya terkait contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dalam sebuah paragraf. Oke, sebelumnya Bu Hajar mau tanya, kalian di rumah punya hewan peliharaan tidak? Punya. Kira hewan peliharaannya apa? Kucing. Kalau Fajar apa? Ikan. Kalau Rehan? Kucing juga. Sekarang? Kucing. Oke, banyak yang kucing ya. Biasanya kucing itu sukanya ngapain? Bermain. Bermainnya apa? Lari-lari. Loncat-loncat. Terus kucing itu suka makan gak sih? Suka. Apa makanannya? Whiskas kalau punyanya. Kalau punya apa Ira? Excel. Berarti rata-rata makanan instan ya. Ada juga yang di sini kucingnya suka makan ikan. Oke. Ya. Sekarang sebelumnya saya mau kalian lihat di sekeliling kalian. Masih adakah sampah di sekeliling kalian? Sudah tidak ada? Tidak ada. Sekarang Bu Hajar mau kalian lihat kerapian pakaiannya. Ayo. Ayo, dimasukin. Ya, oke. Ngomong-ngomong kelas ini kok gelap sekali sih, kenapa? Oh, lampunya belum dinyalakan. Ini bisa dinyalakan tidak? Iya. Coba Mas Wahyu, nyalakan lampunya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Anak-anak, kalian tahu nggak siapa penemu lampu? Ada yang tahu nggak? Berarti kalian itu harus banyak membaca ya. Harus banyak membaca. Tadi kan sebelum pembelajaran biasanya ada pembiasaan literasi. Tadi sudah baca toh? Sudah. Oke, belajar sedikit cerita ya. Penemu lampu itu namanya Thomas Alva Edison. Ya. Thomas Alva Edison itu di usianya yang 4 tahun itu belum bisa berbicara. Terus dia itu juga SD saja tidak lulus. Karena apa? Dia itu cara belajarnya itu berbeda dari yang lainnya. Sampai-sampai karena tidak bisa mengikuti, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Tapi Thomas Alva Edison itu anak yang ingin tahunya tinggi, penasaran, selalu pengen mencoba hal-hal yang baru dan terus belajar. Nah, berkat bimbingan dari ibunya, terus juga Thomas Alva Edison itu anaknya giat, suka mencoba-coba, rajin belajar. Akhirnya di penemuannya yang ke 1999, Thomas Alva Edison mampu menciptakan lampu pijar. Jadi itu lampu seperti itu. Tapi penemuannya pertama itu ya belum sekecil ini. Dulunya itu satu almari besar itu. Satu almari besar. Kemudian dia terus menciptakan sampai akhirnya lampu kecil. Oke, jadi cerita Thomas Alva Edison tadi kita dapat menyimpulkan apa kira-kira? Menyimpulkan apa kira-kira? Kalau kamu ingin jadi anak yang sukses, kamu harus Belajar. Oke, pinter. Selain itu, dia terus belajar dan juga berlatih. Iya, kamu harus percaya di sekitarmu itu pasti akan ada Thomas Alva Edison selanjutnya. Dan berharap Thomas Alva Edison selanjutnya adalah kalian. Ya, makanya kalian harus giat belajar. Oke, bagus. Sekarang coba anak-anak amati gambar di layar. Ya, itu ada gambar apa anak-anak? Gajah, ikan,
Ada apa saja? Bendera. Bendera, ada lampu, ada almari, Terus ada ada jam, meja, kursi. Pak Jokowi. Oke, oh gambarnya fotonya Pak Jokowi. Ya, ya. Kira-kira bendanya yang ada di gambar di layar sama ada yang benda di sekitar kalian itu apa? Itu benda hidup di benda mati. Oh, yang ada di gambar itu benda hidup, yang ada di sekitar kita benda mati. Bagus tapi. Oke, ya. Jadi kalian sudah tahu ya bendanya. Sekarang kira-kira ya benda itu, benda hidup ya, makhluk hidup gitu ya. Suatu benda itu bisa dikatakan makhluk hidup itu harus mempunyai ciri-ciri. Nah, sekarang belajar mau kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup ya. Tapi sebelumnya belajar tadi bawa oleh-oleh. Sebentar ya, belajar ambilkan dulu kalian tenang ya. Kira-kira apa ya oleh-olehnya belajar ini dalam kotak ini apa ya? Kita lihat ya. Hihi, apa ini? Ada yang suka cici? Suka. Kalau yang satunya apa? Ikan. Oke. Biar nggak lari belajar masukkan di sini ya. Nanti mengamatinya di sini ya. Oke. Sebelumnya belajar akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama Soekarno, namanya dengan anggota Sekar, Sila, Arya, dan Akmal. Kelompok 2 Diponegoro, namanya ya anggotanya Rehan, Fajar, Ira, dan Maah. Kelompok 3 Sudirman dengan anggota Syafi'i, Wahyu, Lila, dan Siva. Sekarang silahkan duduk sesuai kelompoknya. Yuk, cari temannya. Oke, sudah? Sudah? Sudah siap? Oke. Sekarang tugas kalian apa ya? Kalian mencari ya ciri-ciri suatu benda itu bisa dikatakan makhluk hidup itu ciri-cirinya bagaimana? Melalui apa? Melalui mengamati oleh-olehnya Banjar tadi, yaitu ikan sama kelinci. Oke. Nanti kalian mengamatinya dengan bantuan LKPD ini ya, saya berikan. Yuk. Bisa kalian lihat, bisa kalian amati. Coba, cirinya kalau bisa saya pegang saja biar kalian tahu ya. Oke. Yuk. Ya silakan sambil mengerjakan LKPD-nya silakan kalian diskusikan sambil mengamati ini berdasarkan ini ya. Ayo kalian diskusikan. Ikan sama kelinci. Ayo Akmal, berdiskusi ya. Fajar sama Ira senang ngobrol sendiri ya. Ayo berdiskusi. Kira-kira suatu benda itu bisa dikatakan makhluk hidup itu dengan ciri-ciri yang bagaimana? Kalian Bu ada tadi bawa oleh-oleh ini, coba kalian amati lewat ini. Kelinci sama
Sudah selesai belum? Belum. Ya. Lihat dengan teliti. Kira-kira bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah selesai kelompok Diponegoro sudah selesai belum? Kelompok Sudirman sudah selesai belum? Kelompok Soekarno oke. Kelompok Diponegoro tadi sudah? Oke, kalau sudah, sekarang saya mau kelompok Diponegoro Rehan maju ke depan mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya itu. Yuk, dibacakan, dipresentasikan di depan kelas ini. Yuk, sini nak. Ini, yuk, silakan. Nama sebenarnya tidak aslinya. Rinci berikan air dan darat. Manfaat hewan bagi manusia. Ikan sumber pangan, kelinci sumber makanan, ternak sumber ekonomi. Perkiraan jumlah populasinya banyak. Bagaimana ciri-cirinya? Kelinci alat gerak kaki, bernapas paru-paru. Ikan alat gerak sirip dan ekor, bernapas insang. Supaya rambut melestarikannya, diberi makan, dirawat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Diponegoro. Sekarang Bapak Sudirman sudah selesai belum? Ayo, siapa yang mau mewakili Sudirman? Ayo, siapa? Ayo, Sapiki kalau gitu. Nih, yang keras ya, Re. Yo, yang keras. Nama hewan dan habitat aslinya hutan dan gunung, ikan, sungai dan danau. Manfaat hewan bagi manusia sebagai sumber pangan, ternak dan sumber ekonomi. Perkiraan jumlah populasinya ada banyak. Bagaimana ciri-cirinya? Kelinci alat gerak kaki, alat gerak menggunakan kaki, bernapas dengan paru-paru. Dan ikan alat gerak sirip dan ekor, dan bernapas menggunakan musang. Upaya melestarikannya tidak boleh dibunuh dan ditangkap. Oke, terima kasih Sudirman. Tepuk tangan untuk Bapak Sudirman. Soekarno siapa yang mewakili? Sekar. Ayo silakan Sekar. Ayo Dok, yang keras ya Dok. Nama hewan dan habitat aslinya kelinci dan ikan, habitat air dan darat. Manfaat hewan bagi manusia, sumber makanan, ternak, sumber ekonomi. Perkiraan jumlah populasinya banyak. Bagaimana ciri-cirinya? Kelinci alat gerak kaki, bernapas menggunakan paru-paru. Ikan alat gerak sirip ekor, bernapas menggunakan insang. Upaya melestarikannya diberi makanan. Kelinci rumput, ikan jenis-jenis. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Ya, bagus. Rata-rata kalian sudah memahami ya, sudah tahu, sudah bisa. Sekarang coba kita lihat di layar ya. Ya. Makhluk hidup itu dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan, menghindari musuhnya. Kemudian cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Kalau gajah bergeraknya dengan apa? Iya, bergerak dengan cara berjalan.
bagaimana tumbuhan bergerak? Dengan bantuan angin. Dengan bantuan angin. Oke, yang lainnya. Tumbuhan bergerak bagaimana? Yang lainnya, kata Syafi'i dengan bantuan angin. Yang lain dan dengan bantuan hewan. Yang lainnya. Hah? Apa? Oke, jadi tumbuhan pun juga bergerak. Tumbuhan itu juga makhluk hidup. Namun tumbuhan itu tidak bergerak berpindah, ya. Tanpa itu tidak berpindah tempat seperti hewan, ya. Bergeraknya apa? Tumbuhan itu bergerak mencari arah cahaya matahari. Ya, jadi cara bergerak tumbuhan itu dengan cara mencari cahaya matahari. Jadi tumbuhnya ke atas, bergeraknya ke atas. Kamu kalau mengamati gitu, ada tanaman yang diberikan di teras, itu pasti condongnya ke depan. Ya toh, tumbuhnya condongnya ke depan. Ya toh, nggak masuk ke dalam rumah kan condongnya. Ya, itu buktinya tanaman bergerak mencari cahaya matahari. Selain itu, cara bergerak tanaman pun dengan akarnya, yaitu turun bergeraknya ke bawah, yaitu dengan cara mencari air dan mineral, fungsinya seperti itu. Airnya bergerak ke bawah. Oke, jadi ini bisa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak. Ya. Kemudian, apakah tumbuhan juga bernapas? Kira-kira tumbuhan bernapas tidak? Oke. Bagaimana pembuktiannya? Bernapasnya. Tumbuhan mengeluarkan oksigen. Oke. Ya. Kalau kita siang hari panas itu duduk di bawah pohon, rasanya bagaimana? Enak, sejuk. Ya. Itu tandanya tumbuhan itu juga mengeluarkan oksigen. Ya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, coba. Tumbuhan itu juga bernapas. Tolong dibaca yang keras. Wahyu. Ya. Oke, stop. Coba lanjutkan sekarang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan atau tumbuhan semakin tinggi dan juga terjadi semakin lambat. Itulah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Oke, sekarang lanjut. Ya, selain tanaman, semua makhluk hidup itu juga bernapas, ya. Tapi alat napasnya itu berbeda-beda. Manusia, kucing, ayam itu bernapas dengan paru-paru. Nah, seperti penelitian tadi, kalau ikan bernapas dengan apa? Insang. Oke, kalau belalang bernapas dengan trachea. Ya, trachea. Oke. Coba lihat gambar itu. Itu kira-kira gambar apa ya? Ada bayi, ada balita, ada anak-anak, ada dewasa. Itu berarti pertumbuhan manusia. Oke, bagus. Jadi manusia itu juga makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu itu tidak sebesar sekarang toh. Apa ini? Yang lainnya gede. Iya, pasti bayi dulu. Kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian dewasa. Oke. Nah, selain manusia, tumbuhan dan hewan pun juga mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuhan itu dari biji jadi kecambah, itu semakin tinggi keluar akar, keluar daun. Semakin tinggi keluar bunga. Jadilah bunga margarita. Itu buktinya kalau tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Ayam pun juga seperti itu. Dari telur
juga memerlukan makan dan minum. Itu ya, ayam juga makan, ya, orang juga makan, ya. Kira-kira kalau tumbuhan pun juga makan, ya. Tapi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri, ya. Untuk membuat makanan, tumbuhan itu memerlukan air dan sinar matahari. Proses memasak pada tumbuhan itu dinamakan fotosintesis. Nah, materi fotosintesis ini kalau kamu ingin tahu, nanti akan kalian pelajari di kelas 4, ya. Kalau kalian pengen penasaran, cari di perpus. Fotosintesis itu materinya tentang bagaimana sih? Ya, cari di perpus, membaca buku, ya. Oke. Itu gambar apa? Ada gambar apa? Sapi sama anaknya, ayam sama manusia. Manusianya itu ada siapa sama siapa? Ayam dan anak. Kalau sapinya itu kan ada sapi yang besar, sapi yang kecil, itu maksudnya bagaimana? Oh ya, ibunya dan anaknya, ya. Kalau ayam, di bawah ayam itu ada apa itu? Telur. Ayam dan telur. Kenapa kok bisa seperti itu, ya? Itu menandakan apa, ya? Makhluk hidup kenapa, ya? Ada ayah dan anak, ada induknya, ada anaknya, ada ayam, ada telur. Apa? Iya, berkembang biak. Oke. Nah, coba dibaca yang keras, saya mau irang. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, katak, dan cicak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kambing, dan kucing. Ya, jadi makhluk hidup itu berkembang biaknya ada dua cara, ya. Dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Banyak tanya, kalau sapi itu bertelur apa melahirkan? Melahirkan. Kalau ayam? Bertelur. Kalau ikan? Bertelur. Oke, kalau kelinci? Melahirkan. Bagus. Nah, sekarang kalian lihat gambarnya ini. Itu ada gambar apa, ya? Orang terkena paparan sinar matahari, ya, bagus sekali. Kemudian ada gambar apa lagi? Oh iya, tanaman putri malu. Iya, Wahyu, bagus. Putri malunya kenapa itu? Disentuh. Nah, disentuh terus gimana putri malunya? Mingkop. Iya, kemudian ada gambar apa lagi? Kaki seribu. Kaki seribunya kenapa? Disentuh. Kalau disentuh kaki seribunya terus ngapain? Rungker. Ya, terus ada gambar apa lagi tuh? Bunga apa kira-kira? Bunga api. Kalian tahu nggak pacar banyu? Iya, pacar banyu. Pacar banyunya itu kenapa? Kan itu disentuh. Kalau disentuh pacar banyunya kenapa? Iya, itu ada bunga pacar banyu itu ada bijinya, ya, ada buahnya. Kalau disentuh meledak, ya, keluar bijinya. Ini menandakan gimana, ya, makhluk hidup itu kenapa, ya? Kok kalau manusia terkena paparan sinar matahari, aduh, silau. Kalau putri malu disentuh minggup, kaki seribu disentuh lungker. Terus tadi bunga pacar banyu kalau disentuh meledak. Itu tandanya apa, ya, kira-kira?
tahu tentang saraf, nanti kamu akan mempelajarinya di kelas 5. Ya, di kelas 5. Kalau aku penasaran sekali, Bu pengen tahu, ke perpus, cari buku, dibaca. Oke? Oke. Ya, sekarang Bu Anjar mau kalian mengamati video ini. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Makhluk hidup adalah suatu organisme kehidupan yang mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri makhluk hidup yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh, 4. Mengkatakan dan rasakan, 5. Berkembang biak, dan 6. Makan dan tidur. Yang pertama, bergerak. Dapat menggerakkan bagian tubuh atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat atau berpindah tempat. Contoh makhluk hidup bergerak. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap menggunakan kaki. Yang kedua, bernafas. Proses mengumpulkan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk membuat jaringan makanan, menjadi produksi secara kimiawi, dan menghasilkan hidup. Ciri makhluk hidup yang kedua itu bernafas, ya. Bergerak, bernafas. Makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori energi sel di mata. Ketiga, tumbuh. Semua makhluk hidup memiliki pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil, waktu baru lahir, akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih. Contoh pertumbuhan pada dimulai dari telur, telur menetas menjadi anak ayam, lambat laun akan menjadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji, berubah menjadi cabang, menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan adanya perubahan jasmani. Fasenya adalah bayi, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Yang keempat, perkataan rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan pada lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Rangsangan yang terjadi pada tumbuhan, yaitu daun putri ungu. Ketika disentuh, dia akan menutup daunnya. Rangsangan yang terjadi pada keong, ketika kita sentuh, akan bersembunyi di balik cabang. Rangsangan pada manusia, ketika di matahari, rasakan adanya cahaya dan tidak perlu menggunakan lampu pada siang hari. Yang kelima, berkembang biak. Proses dibuat makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunannya sepertinya tidak akan punah. Jadi, makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kerbau, Jangan ngobrol sendiri, perhatikan videonya Contoh ya. berkembang dengan cara bertelur. Misalnya ayam, cicak, burung, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan melalui proses fotosintesis
masih pada makhluk hidup. Pada hewan, kaki itik memiliki sepatu di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Pada tumbuhan, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada manusia, ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk keringat. Oke, itu tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi apa? Bergerak. Ya, bagus. Ciri kedua? Bernafas. Ciri yang ketiga? Tumbuh. Ciri yang keempat? Berkembang biak. Ciri yang kelima? Makan dan minum. Ciri yang keenam? Peka terhadap rangsa. Dan yang terakhir tadi apa? Iya, mampu beradaptasi. Bagus. Kira-kira tentang ciri makhluk hidup ini, adakah yang belum paham anak-anak? Ada yang belum paham, ada yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah paham? Oke, kemarin Bu Anjar itu sebenarnya kan sudah nge-share ya video pembelajaran ini sama LKPD-nya itu di Google Classroom kita. Kira-kira sudah dibuka belum ya Google Classroom-nya? Sudah, ya bagus sekali sekarang. Kamu belum belajar? Oh sudah, ayo belum pasti miliki belum. Nah, besok lagi dibuka. Belajar itu kalau sebelum pembelajaran besoknya kan selalu mengunggah media seperti video LKPD yang akan kita kerjakan itu di Google Classroom. Kamu bisa mempelajarinya. Oke, sekarang kalimat efektif. Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Apa itu Rehan kalimat efektif? Adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan konjektur atau kondisinya secara cepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Bagus, berarti masih ingat ya. Kalimat efektif itu harus mudah dipahami ya. Sehingga itu apa fungsinya apa? Untuk membantu menjelaskan suatu. Iya, bagus Ira. Jadi kalimat efektif itu harus mudah dipahami karena fungsinya untuk menjelaskan suatu persoalan. Oke, kemarin kan kita juga sudah belajar tentang ciri dan syarat kalimat efektif. Ciri dan syarat kalimat efektif yang pertama apa Sekar? Kesepadanan struktur
saja contoh pengamalan sila pertama yang telah kamu pelajari? Salah satu contoh pengamalan sila pertama adalah berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Lalu beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengaji atau membaca. Ayo, jangan ngobrol sendiri, Wahyu. Perhatikan. Syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekarang, mengapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari keluarga, teman-teman yang menyayangi kita, juga karena kita diciptakan sebagai manusia atau satu-satunya makhluk hidup yang memiliki akal pikiran. Kita harus bersyukur karena Allah memberi kita umur dan kesehatan sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, contoh perilaku bersyukur yang bisa kita lakukan selain beribadah adalah menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi seperti sayur dan buah yang mengandung vitamin dan serat, daging dan telur yang mengandung protein dan lemak, serta nasi, kentang, atau ubi yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, aktif bergerak dengan cara berolahraga, membantu orang tua, serta bermain bersama teman-teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan sebelum dan setelah makan, mandi 2 kali sehari, dan gosok gigi pagi dan malam. Yang Kalau keempat, perhatikan nanti dia bisa mengerjakan yang harus bisa mengurangi di video ini. makan makanan kemasan, mengurangi jajan minuman manis, serta mengurangi makan makanan cepat saji. Oke, itu tadi ya pengamalan sila pertama Pancasila tentang rasa syukur. Kalian sudah menyimak. Saya mau kalian mengucapkan LKPD-nya ya untuk kelompok Soekarno, kelompok Diponegoro, dan juga kelompok Sudirman. Ayo, silakan dikerjakan waktunya 5 menit. Ayo, berdasarkan video tadi. Kira-kira apa ya? Terserah dan sedikit. Ayo, siapa yang sudah selesai? Oh, kelompok Diponegoro sudah? Sudah, kelompok Diponegoro? Oke, silakan masuk ke depan. Kalau gitu, kalau sudah, coba dibacakan. Gantian dong, jangan lihat saja. Coba Ira. Ira apa Fajar? Terserah. Ya, ayo. Sini deh. Oke. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk diterapkan makhluk hidup? 1. Menjaga kesehatan. 2. Tidak jajan sembarangan. 3. Menjaga kebersihan. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk Diponegoro. Yo, siapa Soekarno yang mau ke depan? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? 1. Bermain bersama teman. 2. Mandi
membuang makanan yang sudah diambil bisa menjaga kesehatan tubuh, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sudah. Sekarang coba saya mau kalian pasti pernah kok mengalami kejadian-kejadiannya seperti itu, tidak membuang makanan. Pernah kok? Itu juga suatu wujud bersyukur kalian. Coba sekarang saya mau kalian tuliskan pengalaman kalian, ya, pengalaman kalian satu paragraf tentang rasa bersyukur itu. Ayo coba, saya beri waktu 6 menit. Pengalaman kalian tentang bersyukur tadi, pernah gimana? Kapan waktunya? Ayo. Ya, gimana? Kapan? Itu peristiwa apa? Ayo Alia, jangan tidur. Dikerjakan Alia. Menjaga kesehatan tubuh, menjadi makhluk hidup di sekitar kita. Iya, itu bagus juga pengalaman, bagus itu. Ya, ayo. Ya, itu bagus loh Ita. Itu juga pengalaman. Silahkan dituangkan. Ayo. Ayo Wahyu ke dalam. Orang belaran dewe. Sudah selesai ya? Oke. Sekarang saya coba mau kelompok di Ponegoro. Siapa yang mau? Siapa? Coba menceritakan pengalamannya yang kamu tulis tadi. Nah, coba. Ayo. Oke, terima kasih. Sudah ya, dikumpulkan. Itu. Ya, dikumpulkan. Oke. Nanti yang lainnya saya nilai langsung saja ya. Oke. Saya mau berterima kasih ya untuk kelompok di Ponegoro adalah kelompok yang paling aktif di pembelajaran hari ini. Bagus. Good job untuk kelompok di Ponegoro. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, sekarang anak-anak kita simpulkan. Apa sih yang kita pelajari hari ini tadi tentang apa? Yang kita pelajari tadi tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Tumbuhan. Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia. Ciri-cirinya bagaimana? Bergerak, bernapas, makan, berkembang biak, tumbuh, beradaptasi, peka terhadap. Oke. Sila pertama Pancasila itu pengamalannya apa? Rasa syukur. Dengan cara bagaimana tadi kita bersyukurinya? Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, olahraga, ya.
Tuh, gambarnya itu soal yang pertama. Tuliskan perbedaan cara gerak alat pernapasan, cara perkembangbiakan dan makanan itu. Gambarnya yang terlihat nampak di depan. Oh, itu gambar itu loh. Belalang sama apa tadi putri malu. Nah, ayo dikerjakan. Jangan lupa nama dan nomornya ditulis ya. Nama dan nomor jangan lupa. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, jangan dikumpulkan. Ingat apa namanya tidak lupa toh? Ayo, namanya. Namanya jangan lupa. Oh ya, sini, sampai sini. Ya, sampai sini. Ini nanti akan banyak nilai. Hasilnya akan saya unggah di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian tahu kalian remedi atau pengayaan ya, remedi atau tidak. Kalau nilainya kurang dari 70, berarti nanti kalian mengerjakan soal remedi di Google Classroom ya. Kalau kalian nilainya di atas 70, berarti nanti kalian mengerjakan pengayaan di Google Classroom. Sekalian dikerjakan nanti pengumpulannya lewat Google Classroom, oke? Oke. Kemudian PR-nya juga ada di Google Classroom. Ya, berbentuk Google Form. Kalian buka Classroom, nanti ada PR, linknya seperti itu. Nanti kalian kerjakan, oke? Oke, dikumpulkan sekalian. Ya, lewat Google Classroom nanti mengerjakannya. Oke, di pertemuan yang akan datang nanti kita juga akan belajar tentang